yang bikin suara kasar ada di bagian sini, di piring dari rotornya. Ya, suaranya ya kasar sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Nah, kali ini kita akan belajar membongkar sekaligus merakit dari reel murah dari Daido ya, yaitu Daido Kuruma BCC 2000. Untuk reel ini terdapat masalah yaitu putarannya kasar ya ini. Nah, ini kemungkinan di bagian bearing, rotor sama one wing-nya sudah aus atau korosi. Nah, langsung nanti kita cek bagian dalamnya, kita bongkar dulu. Untuk handle ini power handle ya. Nah, dan di bagian penutup ini bisa dilepas juga. Nah, ini model dari penguncinya ini seperti handle yang bukan power handle ya. Ini cuma terpasang ke sini saja sebagai penutup. Jadi kita lepas handle, kemudian dilepas spoolnya. Spool kita bongkar terlebih dahulu drag washernya. Untuk drag washer kita cek keadaan dari drag washernya. Kawat terlepas, kita bongkar drag washernya. Ya, untuk drag washer ini standar menggunakan teflon yang bahan spon. Ada 1, 2, 3 set. Drag washer sudah, bisa kita lanjut ke lepas dudukan dari spoolnya. Pertama dari yang paling atas, ring teflon dulu. Ini kita lepas ring teflonnya, kemudian as sekaligus klikernya. Untuk melepas dari asnya ini kita perlu melepas pengunci yang ada di bawah sini. Nah, itu dia, hampir tidak kelihatan, itu di bawah sana itu ada kawat penguncinya. Nah, itu ya, kita lepas dulu kawat pengunci dari ini dudukannya. Hati-hati dalam melepasnya karena sangat kuat sekali ya. Setelah penguncinya terlepas, ini seperti ini penguncinya ya, baru bisa kita lepas dudukannya. Ya, dari yang bawah-bawah dulu. Untuk posisi terbalik, jadi nggak kayak biasanya. Ini untuk yang seri Daido Kuruma ini posisi dari asnya ini ke bawah ya, seperti ini. Nah, itu kita lepas dulu pen penahannya. Oke, pen terlepas, aspul diambil, kemudian bushing, lalu gear clickernya. Ya, untuk bagian ini sudah bisa kita lepas dulu baut penahan dari mur pengunci rotor. Nah, setelah itu bisa kita lepas mur pengunci rotornya. Nah, setelah terlepas, kita taruh dulu, bongkar di bagian rotor. Pertama, lepas rollernya dulu. Ini untuk posisi dari kawat BLM ini terlalu kencang ke dalam, jadi pas kita
mainkan bel armnya ini sedikit berat. Nah, makanya kita perlu renggangkan sedikit ke luar. Jadi kita tarik sedikit segini ya, sampai posisinya benar-benar lurus sama lubang baut pengunci dari rollernya. Nah ini ya, harus satu garis lurus. Oke, setelah lurus seperti ini bisa kita bongkar bagian bel wire AC nya. Lepas bel wire AC nya. Nah, setelah bel wire AC terlepas, bongkar bagian roller. Untuk roller bearing ada satu, kemudian di atasnya lagi ada ring. Untuk ringnya ini ada satu ya, seperti ring penutup ini. Kemudian setelah bagian roller sudah dibongkar semua, bisa kita lanjutkan lepas clutch-nya. Nah, untuk melepas bagian clutch hati-hati, kita angkat sedikit lalu sambil didorong ke depan ya, seperti ini, dorong ke depan dikit sambil diangkat, putar dan lepas. Setelah terlepas bisa kita buka penutup dari pirnya. Oke, untuk keadaan dari pir ini kering sekali, hampir tidak ada grease, yang ada hanya pasir. Pasirnya, pasir putih ini. Nah, juga sudah ada garam yang mulai mengkristal di bagian sini. Nah, tuh. Setelah terlepas, bisa kita lanjutkan ke pembongkaran mesin. Untuk membongkar mesin kita buka dulu bodinya. Ada 4 baut, kita buka semua. Ya, baut terlepas semua, langsung kita buka bodi. Kita cek keadaan dari reelnya. Oke, untuk bagian dalam yang masih menggunakan grease asli dari pabrik, dan di bagian sini sudah ada garam yang menempel, yaitu ini nanti kita bersihkan saja. Kita lepas main shaftnya. Jadi untuk baut main shaft ini ukurannya paling kecil sendiri, dan kepala dari bautnya ini yang rata ya, dan paling pendek ukurannya. Lepas main shaft, kemudian diambil slidernya. Setelah itu bisa kita lepaskan bearing untuk drive gear atas. Dan jangan lupa ada ring di bagian bawah dari bearingnya. Ring sudah terlepas. Langsung kita ambil drive gearnya. Kemudian kita lepas oscillation gearnya. Ya, untuk oscillation gear di bagian bawahnya ada bearing. Nggak usah kita lepas juga nggak apa-apa. Kemudian bearing untuk drive gear bawah didorong keluar. Setelah bearing terlepas, bisa kita lanjutkan ke pembongkaran di bagian pinion gear. Pertama kita lepas dulu baut penguncinya. Untuk diambil, kemudian
penutup untuk one way nya, penutup samping ini bawah, diambil juga. Setelah penutup terlepas, bisa kita lepas dulu per untuk one way nya. Ini per yang ukurannya tipis sekali. Untuk melepasnya kita lepas yang dari sini dulu, sambil ditahan di bagian sini supaya tidak lepas pernya. Tarik sedikit ke atas, kemudian dorong keluar pelan-pelan. Nah, setelah lepas bisa kita ambil. Nah, oke, sudah terlepas pernya. Langsung kita ambil pinon gear beserta bearing dan one way nya. Yap. Nah, yang bikin suara kasar ada di bagian sini, di bearing dari rotornya. Ya, suaranya ya kasar sekali ini. Nah, kita coba bersihkan. Nah, kalau semisal suaranya sudah bersih berarti cuma kotor ya. Masukkan pasir atau kena garam. Ya, oke, setelah dibongkar semua, bagian spool sudah, kemudian mesin utama juga sudah, kemudian di bagian rotor sudah dibongkar. Nah, setelah kita bongkar semua, bisa lanjut ke pencucian. Oke, setelah melewati sisi pencucian, jangan lupa di bagian bodi, kemudian spool, rotor, dan spare part lainnya dioleskan dengan oil. Nah, untuk pengolesan oil, usahakan menggunakan kuas seperti ini ya, yang paling halus, jangan menggunakan kuas yang kasar. Nah, seperti ini ya. Untuk menggunakan kuas ini kan keuntungannya di bagian yang susah dijangkau dengan tisu atau dengan tangan, ini bisa dijangkau dengan kuas yang halus seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ya, setelah semua spare part jadi beroil, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan kita mulai dari spool terlebih dahulu. Mitra washer kita berikan oil ke teflon ini. Nah, pasang yang paling bawah dulu. Ya, dari yang paling bawah yaitu yang teflon yang putih dulu. Setelah teflon, kemudian ring yang besi. Kemudian teflon lagi kita berikan oil. Kemudian yang tengah ini beda. Kemudian tengah ini ada dua tonjolan ini, masukkan ke posisinya. Kemudian teflon lagi diberi dengan oil. Setelah teflon baru yang paling atas, lalu bisa dikunci. Ya, setelah dipasangkan, jangan lupa diposisikan dulu. Setelah bagian spool, lanjut kita ke bagian rotor. Untuk rotor kita beri grease dulu, dudukan untuk per sama L nya ini. Kemudian lubang untuk baut pengunci, kemudian as untuk clutch nya. Setelah itu bisa dipasangkan. Jadi ya dipasangkan. Masukkan. Untuk yang posisi paling panjang itu di bawah, kemudian yang pendek ini di atas. Nah, seperti ini ya posisinya. Setelah terpasang, jangan lupa ini didorong ke atas. Ya, ini harus benar-benar mentok. Ya, jangan sampai turun ke bawah ya. Ditahan ke sini. Kemudian pirnya dipasangkan sekaligus pen pendorongnya. Diberi grease lagi tipis-tipis di bagian atasnya, baru bisa ditutup.
Setelah bolt penutup terpasang, bisa dipasangkan clutch-nya. Nah, clutch masuk, kunci. Cek lagi kekuatan dari pirnya. Ya, naik turun dari L-nya, kita lihat. Ya, normal ya. Lanjut ke pemasangan dari bell wire AC. Beri grease lagi dikit-dikit di bagian dudukannya. Setelah diberi grease baru bisa dipasangkan. Ya, dicek kembali apakah posisi dari as rollernya ini sudah lurus dengan lubang bautnya. Kita lihat dari sini. Nah, kalau bolong berarti ini sudah pas posisinya. Ya, ini ya. Posisikan ke bawah, kemudian grease di bagian dudukan dari rollernya. Nah, untuk rel jenis ini, ring ini terletak di bagian atas. Jadi yang ring bawah ini enggak ada. Jadi setelah itu roller di bearing dimasukkan, kemudian rollernya. Nah, setelah roller terpasang, jangan lupa dibegas lagi di bagian atasnya dan bisa ditutup. Setelah roller sudah terpasang, cek putaran dari rollernya. Ya, untuk putaran lancar. Lanjut ke bagian mesin utama. Yang pertama kita grease dulu di bagian pinion gearnya. Setelah di grease di bagian pinion gear, kita pasangkan dulu as untuk one way, masukkan, dan one way dimasukkan. Nah, posisi dari one way seperti ini. Nah, gitu ya. Baru dipasangkan dudukan untuk bearing rotor. Bearing masukkan. Setelah bearing masuk, jangan lupa dibergis lagi di bagian atasnya ini sebagai pelindung supaya air tidak mudah masuk ke dalam one way-nya. Nah, setelah diberi grease seperti ini, pair untuk one way dimasukkan. Untuk pemasangan pair ini bolak-balik sama aja posisinya. Kita pasangkan lubang pairnya ini ke one way nya dulu ya, posisinya masukkan seperti ini, tahan lagi ya, seperti ini, ditarik, masukkan ke on off nya. Nah, setelah masuk seperti ini, kembalikan lagi ke posisinya ya, cek kembali fungsional dari one way nya. Sip, untuk one way dah berfungsi dengan normal. Tutup. Pertama ini dulu dipasang, kemudian tutup, lalu bisa dikunci. Ya, cek putarannya. Oke, untuk putaran aman. Lanjut ke bagian dalam, yaitu pemasangan bearing drive gear bawah terlebih dahulu. Nah,
sebelum dipasang kita grease dulu dudukan untuk gear oscillation, kemudian dudukan untuk bearingnya. Bearing dimasukkan, setelah bearing masuk lanjut kita grease di bagian oscillation gearnya. Nah, pasangkan, kemudian kunci dengan baut. Nah, untuk bautnya ini yang kepala gepeng dan diameternya lebih besar, tapi mata bautnya lebih kecil, nah, ketimbang baut penahan dari rotornya. Ini beda jauh ya, yang satu besar, yang ini satunya besar, yang ini kecil. Nah, untuk yang kecil ini untuk pengunci oscillation gearnya, ini untuk penahan dari mur rotor. Pasangkan bautnya. Cek lagi putarannya, semisal berat lepas bautnya, pasang lagi sampai posisinya benar-benar pas. Nah, ini udah kencang bautnya. Cek lagi putaran dari gear oscillation. Nah, kalau semisal udah enteng putarannya, baru bisa kita lanjut perigresan di bagian drive gear. Nah, setelah perigresan di drive gear bisa dipasangkan dan posisikan as untuk slider lurus dengan lubang dari main shaft. Ya, seperti ini ya, pas seperti ini, harus satu garis lurus dengan lubang dari main shaftnya. Kemudian grease di bagian slider. Masukkan slider. Untuk posisi dari slider seperti ini ya, itu kemudian dipasangkan main shaftnya. Setelah terpasang main shaft, ini kita pasangkan. Setelah terpasang kita grease dulu lubang untuk handle, kemudian di atas dari drive gearnya dikasih grease juga. Nah, lalu ring untuk drive gear atas, untuk bearing drive gear atas. Grease di bagian dudukan untuk bearing drive gear atas, kemudian bisa dimasukkan bearingnya. Setelah bearing masuk, dipasangkan bodi, kemudian dikunci. Untuk buat pengunci bodi ada 4, ini panjangnya sama semua, besarnya sama semua. Setelah bodi terpasang, langsung dipasangkan rotornya dan dipasangkan baut penahan. Nah, sebelum kita pasangkan baut penguncinya, ada ring di bagian bawah dari murnya. Nah, posisikan ringnya dulu, masukkan ringnya, kemudian dikunci. Untuk penguncian menggunakan kunci nomor 10, jangan sampai kekecilan, jangan kebesaran, harus pas 10. Setelah terpasang rotornya, pasangkan handle. Cek dulu putaran dari reelnya. Ini karena putarannya kasar, ini karena bearing dari rotornya tadi yang korosi.
Pemiliknya juga nggak minta ganti piring, jadi kita servis, bersihkan saja untuk menghilangkan karat yang menempel di bagian piringnya tadi. Setelah dipasang handle-nya, penutup samping dimasukkan. Nah, ini sekilas terlihat seperti menggunakan penguncinya di sini. Nah, ini juga muter. Nah, ini ternyata bukan ya, karena di bagian handle ini power handle, bukan as. Oke, setelah dipasang handle sama penutupnya ini, kita pasangkan dudukan spool. Nah, untuk posisinya ini beda, dibalik seperti ini. Pertama bushing masukkan, kemudian clicker. Nah, untuk posisinya seperti ini yang rata, ini bagian dalamnya rata, itu posisinya di atas, kemudian yang ada lubangnya ini itu di bawah. Jadi seperti ini, masukkan dari atas seperti ini, dorong ke bawah. Nah, seperti ini baru bisa kita pasangkan nanti ya. Kita pasangkan yang paling bawah dulu. Ini ya, pasangkan yang paling bawah dulu ini. Kemudian bushing dimasukkan dulu seperti ini. Pasangkan asnya. Untuk memasangkan as ini harus pas posisi dari bolongan ini. Kemudian masukkan pen ke lubangnya. Setelah pennya sudah masuk, dorong lagi. Oke, pen sudah masuk ya, cek lagi. Bushing dinaikkan, lalu ini dipasang. Kemudian pasang pengunci dari gear clickernya, masukkan ke sini. Kita off-kan saja supaya kita pemasangan dari pengunci ini lebih mudah. Nah, setelah pengunci dari bushingnya terpasang, bisa kita lanjutkan ke pemasangan ring teflon ya. Kemudian dipasang baut penahan dari murnya. Nah, setelah baut penahan terpasang, bisa kita lanjutkan ke pemasangan dari spool. Suara dari clickernya kencang sekali ya. Langsung kita pasangkan knopnya dan cek dulu keadaan dari drag washernya. Oke, saya kencang, bagus ya. Mantap, suara clickernya juga masih nyaring ya. Oke, ini ya pembongkaran sekaligus perakitan dari reel Daido Kuruma BCC 2000. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.